Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Video kali ini berisi tentang daily vlog aku di rumah aja nih teman-teman. Sebelumnya mohon maaf banget kalau saat ini suara aku tuh lagi bindeng banget ya. Jadi agak serak nih teman-teman karena batukku tidak kunjung membaik teman-teman. Di pagi hari ini aku memulai aktivitasku dengan mencuci pakaian. 2 kali giling teman-teman. Kalau kalian lihat tadi aku udah sempet giling yang pertama ya. Lalu kemudian ini aku giling lagi yang kedua. Dan itu aku udah selesai jemur nih teman-teman. Jadi kerjaan cuci-mencuci aku udah selesai. Sebetulnya hari ini adalah hari ulang tahun anak aku. Jadi aku pengen masak-masak di rumah. Walaupun hanya sederhana, seperti buat nasi kuning teman-teman, beserta dengan teman-temannya yang juga sederhana. Jadi kita akan masak-masak itu semua di hari ini. Salah satu teman untuk makan nasi kuning tentu aja tempe orek ya. Kayaknya udah gak asing lagi kan teman-teman. Jadi untuk kali ini aku mau bikin tempe orek. Aku gak share resepnya secara detail ya teman-teman, karena sebetulnya ini tuh gampang banget sih. Jadi pertama-tama kita tumis dulu bawang putih. Lalu setelah itu kita akan masukkan bawang merah. Kalau kalian suka pakai bawang bombay juga boleh ya. Aku pribadi suka banget sih masak pakai bawang bombay. Lalu kemudian kita akan masukkan cabai hijau yang besar-besar seperti itu. Lalu masukkan ada laos, daun jeruk, daun salam, jahe, beserta juga dengan serai teman-teman. Kita tumis sampai semuanya harum. Lalu kemudian untuk tempe yang tadi sudah digoreng dan ditiriskan minyaknya, itu tinggal kita campurkan aja nih teman-teman. Aku pakai 1 buah tempe, ukurannya agak lumayan ya, jadi dia lumayan besar sih menurut aku. Lalu setelah itu tinggal kita kasih kecap. Nah, aku pribadi suka tempe orek yang dia tuh lembek ya. Jadi yang empuk gitu, bukan yang keras teman-teman. Oleh karena itu, aku masukkan air. Jadi supaya dia bumbunya juga meresap semua. Dan tempenya itu dia jadi lebih lembek teman-teman. Lalu setelahnya tinggal kita bumbui deh dengan garam, kaldu jamur, dan juga lada bubuk kalau kalian mau. Kalau misalkan nggak terlalu suka yang agak-agak pedes dikit, ya udah lada bubuknya di skip aja. Lalu kemudian aku lanjut bikin sambal tomat ya teman-teman. Sebetulnya kalau untuk sambal ini untuk suami ya. Dan kayaknya kan emang kalau makan nasi kuning, nasi uduk gitu ya, nasi liwet, kalau nggak pakai sambal rasanya tentu aja kayak ada yang kurang ya. Setelah buat sambal, sekarang tiba saatnya untuk menakar berasnya. Nah, untuk nasi kuning kali ini aku mau buat sebanyak 1 kilo teman-teman. Lalu kemudian ini kita timbang dulu supaya ukurannya dia ngepas ya. Nasi kuning kali ini aku buat, aku tidak menggunakan magicom. Tapi aku akan menggunakan panci kukusan biasa aja. Oke, ini udah 1 kilo teman-teman. Lalu setelah itu tinggal kita cuci deh. Dicuci sampai bersih, lalu setelah itu kita tiriskan. Dan setelahnya kita akan sisihkan dulu ya teman-teman. Untuk beras yang aku pakai kali ini, aku menggunakan beras premium dari SSP Official ya teman-teman. Nah, berasnya ini walaupun dia premium, tapi harganya sangat ekonomis. Berasnya pulen, enak, tidak berbatu, tidak berkutu, tidak menggunakan bahan pengawet, dan tidak menggunakan bahan pemutih. Jadi betul-betul alami nih teman-teman. Nah, untuk kali ini aku masaknya dengan menggunakan yang varian santap. Kalau untuk nasi kuningnya aku akan share resepnya ya. Jadi pertama-tama itu tadi kita tumis dulu bawang putih. Lalu setelah itu kita akan masukkan sedikit santan teman-teman.
Kemudian setelahnya kita tinggal masukkan bumbu aromatik. Ada daun jeruk, ada serai, dan juga kita akan masukkan daun pandan. Nah, setelah itu kita akan tumis kembali hingga harum ya, teman-teman ya. Lalu kemudian di sini kita akan masukkan sisa santannya. Nah, untuk kali ini aku hanya menggunakan santan instan, teman-teman. Lalu setelah itu kita akan bumbui dengan garam dan juga kaldu jamur. Nah, teman-teman, untuk kali ini aku tidak menggunakan fiber cream dikarenakan stoknya habis. Lalu kemudian setelah itu kita akan masukkan kunyit bubuk. Di sini aku masukkan tadi sebanyak 3 sendok teh ya. Kalau teman-teman mau pakai 2 sendok teh juga nggak apa-apa sih. Dan kalau misalkan kalian mau pakainya yang diparut juga it's okay teman-teman. Disesuaikan aja dengan selera dan kondisi masing-masing. Lalu kemudian setelahnya kita akan masukkan berasnya ya teman-teman ya. Nah, balik lagi ke beras varian santap tadi. Untuk rasanya itu betul-betul enak ya teman-teman. Beras ini tuh pulen, cocok banget juga dikonsumsi tidak hanya di rumah tangga, tapi juga bisa dipakai untuk berjualan teman-teman. Standar rasa nasinya itu sama dengan standar nasi yang ada di restoran. Jadi betul-betul premium dan cocok banget untuk berbagai jenis masakan. Nah, jadi kalau misalkan mau bikin nasi uduk, nasi liwet, nasi goreng, nasi kuning, itu cocok banget teman-teman. Oke, balik lagi ke masakan nasi kuningnya. Tadi kita udah aduk ya teman-teman. Lalu kemudian kita akan tunggu sampai dia agak susut seperti ini ya. Atau kalau orang-orang bilangnya ini kayak diaron teman-teman. Dan dikarenakan ini dia menggunakan santan, jadi baiknya memang diaduk-aduk ya, supaya dia tidak gosong bagian bawahnya. Oke teman-teman, kita siapkan kukusan, lalu setelah itu tinggal kita kukus. Untuk lama mengukusnya, ini bisa dilakukan sekitar 40-50 menit ya teman-teman ya. Lalu kemudian selama menunggu sampai nasinya matang, ini aku mempersiapkan bahan untuk bikin mie goreng. Lalu teman-teman, ini nasinya udah matang. Teman-teman bisa lihat nanti penampakannya ya, apakah memang dia betul-betul pulen atau tidak. Kalau teman-teman perhatikan di sini warna kuningnya cantik banget ya. Nah, di sini kita lihat kalau nasinya tuh dia betul-betul pulen ya teman-teman. Lihatin deh, dia juga bersih banget. Gak ada batunya, gak ada gabah, gak ada kutu. Betul-betul standar beras yang memang premium banget nih teman-teman. Nah, tentu aja kita sebagai seorang ibu di rumah, kita pasti pengen dong ya memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan juga suami kita di rumah. Nah, nasinya udah mateng teman-teman, cantik banget kan? Lalu setelah itu kita akan beralih mempersiapkan bahan-bahan untuk mie goreng. Nah, di rumah kami biasanya kalau ada yang ulang tahun, itu pasti ada mie gorengnya juga. Untuk kali ini aku bikin mie goreng Jawa teman-teman. Resepnya aku nggak share ya. Nanti deh next time aku ketika buat lagi khusus nanti aku akan share nih resep untuk bikin mie goreng Jawa yang memang biasa aku masak di rumah ya teman-teman ya. Pokoknya tadi pertama bumbu halusnya kita tumis, lalu kemudian kita akan buat tempe orek. Tinggal habis itu kita masukin ayam, masukin wortel, masukin mie. Nah, kalau mie-nya udah kaku kayak gini, itu caranya tinggal kita kasih air aja dikit-dikit nih teman-teman, sampai dia bisa terurai. Sebetulnya normalnya adalah setelah kita rebus, langsung kita campurkan dengan minyak atau dengan air dingin ya, supaya dia tuh nggak lengket-lengket atau menggumpal kayak tadi teman-teman. Nah, sekarang dia sudah tidak menggumpal lagi ya teman-teman. Lalu selanjutnya tinggal kita kasih kecap manis. Nah, untuk kecap manisnya di sini supaya dia nggak terlalu parah nih rasa manisnya nanti dari kecap, aku takar dengan sendok ya teman-teman.
Untuk mie gorengnya sendiri di sini aku buat 2 porsi. Dikarenakan memang aku pengen bagi ke tetangga nih teman-teman kiri kanan ya. Biar bisa icip-icip deh teman-teman walaupun cuma sedikit. Lalu kemudian setelahnya tinggal kita masukkan daun bawang. Setelah itu tinggal kita kasih juga sawi. Kita aduk hingga rata, lalu setelah itu tinggal dibumbui ya teman-teman dengan garam dan kaldu jamur. Boleh juga ditambahkan dengan sedikit merica bubuk atau lada bubuk. Nah ketika tadi dibumbui itu aku skip ya, jadi nggak sempet kerekam. Oke teman-teman, udah selesai. Ini nasi kuningnya udah aku plating dengan cantik ya untuk anak aku yang berulang tahun kali ini. Jadi untuk kali ini aku bikinkan nasi kuning karena memang dia suka sama nasi kuning ya teman-teman. Gimana? Hasilnya kece banget kan ketika aku menggunakan beras varian santap ini. Beras sehat dan enak ya, beras santap untuk buah hati dan suami ibu kasih yang terbaik. Di sore harinya kami kedatangan tamu teman-teman. Ini ada orang dari gerejaku datang untuk mendoakan anakku. Lalu ada keponakanku dengan anaknya. Dan ini Alena lagi nyobain kado yang dia dapat. So, terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir teman-teman. Semoga bisa cukup bermanfaat. See you next time and bye-bye.